Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Evita Mala, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A32, yang akan mereview materi PAI luar sekolah tentang manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah. TPQ ialah lembaga atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran. Nah, di sini TPQ ini termasuk pendidikan PAI luar sekolah ya, pendidikan Islam luar sekolah. Jadi kurikulumnya itu ditekankan pada pemberian dasar membaca Al-Quran serta membantu pertumbuhan perkembangan rohani agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Prinsip-prinsip manajemen TPQ yakni ada pembagian kerja yang seimbang, ada pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas, ada kesatuan perintah dan arah, dan juga ada mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Terus yang selanjutnya adil dan juga solidaritas. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur manajemen TPQ. Pertama itu manusia ya, lalu dikelola keuangannya, lalu dari keuangannya bahan ajarnya apa aja, mungkin Al-Quran, Iqra, papan tulis dan lain sebagainya. Lalu dari bahan ajar ke mesin bagaimana diolah sedemikian rupa, lalu diolah lagi ke metode apa yang akan kita sajikan untuk anak murid kita. Lalu setelah itu setelah tahu metode apa yang akan kita ajarkan, baru dipasarkan ke masyarakat sekitar. Fungsi manajemen TPQ itu ialah adanya planning, jadi mempunyai visi misi yang jelas. Terus yang kedua pengorganisasian, yaitu seperti lembaga swasta sebagaimana mestinya ada ketua yayasan, ketua TPQ, bendahara, sekretaris, dan juga dewan asatidnya. Dan juga setelah itu ada penggerakannya yaitu seperti wewenangnya seperti apa, kebijakan TPQ itu seperti apa, serta tanggung jawab ketua TPQ itu seperti apa. Dan yang terakhir fungsi manajemen TPQ itu ada pengendalian, yaitu contohnya seperti evaluasi pembelajaran dan target capaian siswa itu sampai mana sih gitu. Nah, hambatan dan permasalahan TPQ di daerah saya, khususnya saya adalah orang Cikarang, jadi masalah yang agak krusial di daerah Cikarang itu, pertama itu kurikulum TPQ memang kurang jelas gitu, tidak ada agenda ulangan, tidak ada rapot, tidak ada SPP gitu ya. Namanya juga kalau kata saya TPQ itu lembaga seikhlasnya gitu. Karena saya juga mempunyai TPQ di rumah. Yang lebih ironinya itu, pertama waktu saya membuka TPQ itu saya membebankan kepada anak, tiap murid, tiap santri untuk membayar infak bulanan, bukan infak sih sebenarnya, kayaknya seperti SPP lagi ya. Kalau infak mah kan lebih jelasnya kayak seikhlasnya ya. Jadi membebankan kepada anak-anak, kepada santri, yaitu biaya SPP sebulan 20.000, dan di situ ada kartunya gitu. Tapi karena saya orangnya ngedownan gitu, jadi saya pernah mendengar desas-desus masyarakat yang bilang ada anaknya ingin masuk ke lembaga saya, ke TPQ yang tempat saya abdi, itu orang tuanya bilang, oh ngaji di sini mah bayaran, ngaji di sana mah gratis gitu. Sungguh ironis sekali gitu. Maksudnya untuk pendidikan anak saja sampai perhitungan sekali gitu. Jadi akhirnya saya dan suami saya berencana, atau mungkin memutuskan ya, lebih ke memutuskan untuk
tidak memungut biaya. Jikalaupun ada salah satu wali santri yang ingin memberi infak, itu seikhlasnya saja gitu. Jadi kalau ada yang mau infak kita terima, alhamdulillah, yang tidak juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi makanya TPQ itu menurut saya adalah lembaga seikhlasnya. Terus yang kedua, hambatan yang kedua itu tidak ada administrasi dasar seperti buku induk, tidak ada, absensi tidak ada, pencatatan keuangan apalagi gitu. Jadi ya yang datang, yang kita ajari yang datang aja. Kalau yang enggak ya udah kita nggak tanyain, seperti seperti layaknya kita sedang sekolah, kita tidak seperti itu. Maksudnya saat saya tidak seperti itu. Jadi ya udah, saya mengajari anak-anak yang datang aja, yang nggak datang ya udah nggak apa-apa, mungkin ada keperluan lain di rumahnya gitu. Terus ya pencatatan keuangan. Waktu pertama saya membuka TPQ ini, tadinya saya ada kartu bayaran ya, SPP mungkin ya, sebesar 20.000 per bulan. Cuman dikarenakan ada desus tadi dari wali santri, jadinya akhirnya tidak ada, ditiadakan yang namanya SPP bulanan lagi. Jadi kartunya pun tidak ada gitu. Jadi yang mau bayaran ya silahkan, atau misalkan yang mau infak seikhlasnya, yang mau infak ya kita terima, yang tidak juga nggak apa-apa, seperti itu. Dan juga ada permasalahan yang lainnya, yaitu seperti pelatihan rutin untuk pengajarnya itu tidak ada. Jadi tidak ada sistem tutor cadangan ya di TPQ saya ini. Yang mengajar, yang menghandle saya dan suami saya saja berdua. Mungkin ya karena terkait biaya kan, kalau ada pengajar tambahan mungkin ya harus dibayar, bayar ya sedikitnya pun pasti ya, namanya jasa orang juga harus dibayar. Jadi makanya kami ini belum mampu untuk mengajar bayar cadangan, makanya kami aja berdua dengan suami gitu, semampu kami gitu. Kalau ada waktu atau misalkan tidak ada ya kita beritahukan kepada wali santri jika misalkan diliburkan dan lain semacamnya. Jadi saya dan suami saya itu fleksibel saja gitu mengajarnya. Dan juga hambatan yang lainnya itu ya rencana anggaran, karena kami tidak memberatkan untuk pembiayaan atau bayaran untuk santri. Jadi rencana anggaran apapun tidak ada, kecuali misalkan wali santrinya yang mau ada kegiatan tur, rihlah, ziarah gitu, baru mungkin akan diagendakan seperti itu. Dan ada lagi masalah yang krusial juga, yaitu ruangan alternatif atau sarana dan prasarananya kurang memadai mungkin. Tapi insya Allah untuk para santri semampu kami kami akan memberikan yang terbaik untuk santri dan santriwati kami. Lalu tingkatan hubungan formal dengan takmir masjid, tapi alhamdulillah sih untuk kerjasama dengan orang-orang masjid, untuk jamaah masjid itu alhamdulillah berjalan dengan baik, berhubungan dengan baik. Dan juga untuk masyarakat sekitar, alhamdulillah kami diterima dengan sangat terbuka. Tapi mungkin untuk ke perangkat desa atau ormas Islam kita tidak terlalu bergabung, atau mungkin tidak terlalu diperhatikan seperti itu. Lalu yang terakhir, tidak ada rapat rutin ya, karena pengajarnya juga hanya saya dan suami. Jadi paling ya kalau rapat itu hanya berdua saja secara deep talk, komunikasi empat mata seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.